Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sore hari ini kita berkumpul di majelis ta'lim yang insyaallah mudah-mudahan majelis kita majelis yang dirahmati oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang meluruskan pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita akan memberikan definisi dulu tentang makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu artinya ahli, artinya ahli. As-sunnah mempunyai makna semua yang berasal dari Rasulullah SAW. Semua yang berasal dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan Rasulullah SAW. Disebut Ahlus Sunnah karena mereka selalu berpegang dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam berbagai macam permasalahan agama, selalu mereka berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya disebut dengan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka selalu mengikuti jejak kaki Rasulullah. Nah, disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena itu Bapak sekalian. Maka apabila ada orang berkata, saya Ahlus Sunnah, tapi ternyata ia jauh dari tuntunan Rasulullah. Kalau ada orang berkata saya Ahlus Sunnah, tapi ternyata dari sisi akidahnya tidak sesuai dengan akidah Rasulullah, dari sisi ibadahnya tidak sesuai dengan ibadah Rasulullah, maka apakah itu disebut dengan Ahlus Sunnah? Tentu tidak. Walaupun dia menganggap dan mengklaim bahwa dirinya Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu bukan hanya sebatas penamaan, Pak. Saya Ahlus Sunnah, saya Ahlus Sunnah. Tapi hakikat Ahlus Sunnah juga adalah betul-betul kita menapaki jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang menganggap dirinya Ahlus Sunnah, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menapaki jejak kaki Rasulullah SAW dalam segala macam sisi-sisi kehidupannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu al-Jamaah? Al-Jamaah secara makna lugawi bahasa Arab artinya mengumpulkan. Kenapa mereka disebut dengan al-Jamaah? Sebagian ulama mengatakan disebut al-Jamaah karena mereka selalu berusaha untuk mempersatukan dan melarang berpecah belah. Tentunya mempersatukan di atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dari itu Bapak sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu semangat untuk mempersatukan kaum muslimin di atas kebenaran. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Allah juga berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a
kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Sementara mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Disebut dengan al-jamaah karena mereka juga berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin di atas kebenaran. Ini secara bahasa, Pak. Adapun secara istilah, para ulama menyebutkan ada 6 makna dari makna al-jamaah. 4 makna yang ditunjukkan oleh dalil, 2 makna kata Imam Syatibi maknanya lemah. Yang pertama, yang dimaksud al-jamaah adalah Rasulullah dan para sahabat. Ini ditunjukkan oleh riwayat Abu Daud dalam sunannya ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan terjadinya perpecahan. Apa kata Rasulullah? Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali 1 golongan. Siapa mereka? Al-jamaah. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang selamat dari 73 golongan itu? Rasulullah mengatakan al-jamaah. Siapa al-jamaah itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Di sini Rasulullah menafsirkan sendiri makna al-jamaah. Bahwa al-jamaah itu hakikatnya yang berpegang kepada apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian pula berpegang kepada para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Makna yang kedua, al-jamaah yang dimaksud yaitu pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Ini ditunjukkan oleh hadis Hudzaifah ibn Yaman. Di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Hudzaifah. Hudzaifah berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Karena aku takut bila aku terkena keburukan itu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah setelah zaman kebaikan ini akan ada zaman keburukan? Kata Rasulullah, na'am, iya. Kemudian aku berkata lagi, apakah setelah zaman keburukan itu akan ada lagi zaman kebaikan? Kata Rasulullah, na'am wa fihi dakhan, iya. Tapi di situ ada kotorannya. Lalu Hudzaifah bertanya, apa kotorannya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Yaitu adanya suatu kaum yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku, kata Rasulullah. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah zaman kebaikan yang kedua itu akan ada lagi zaman keburukan? Apa kata Rasulullah? Na'am, iya. Du'atun ila abwabi jahannam, akan muncul penyeru-penyeru ke neraka jahannam. Siapa yang mengijabah atau menyeru sahutannya, ia akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Apa kata Hudzaifah? Sifhum lana ya Rasulullah. Sifatkan kepada kami ya Rasulullah, siapa mereka para penyeru kepada neraka jahannam itu? Kata Rasulullah, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka suatu kaum sama dengan kulitnya dengan kita, artinya dari bangsa kita juga, dan berbicara dengan bahasa kita juga. Kemudian Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan apabila aku menemukan zaman yang di situ banyak penyeru kepada neraka jahannam? Kata Rasulullah, talzam jama'atal muslimin wa imamah. Berpeganglah kamu kepada jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kata Hudzaifah, kalau tidak ada jamaah, tidak pula ada imam, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, i'tazil tilkal firqa kullaha
tinggalkan semua firqah-firqah yang ada. Walaupun kamu harus mati sementara kamu menggigit akar pohon, dan kamu mati di atas itu, kata Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Lihat di sini Rasulullah SAW menyebut pemimpin kaum muslimin dan imamnya disebut dengan al-jamaah. Al-jamaah. Makna yang ketiga dari al-jamaah ini yang dipahami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arbah. Sebagaimana dikeluarkan Ibnu Battah, demikian pula Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah, di mana Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan makna al-jamaah, beliau berkata, al-jama'atu al-haqqu wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu satu orang. Hakikat al-jamaah itu, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah kebenaran. Mereka yang berpegang kepada kebenaran walaupun kamu satu orang, itulah al-jamaah. Walaupun semua orang sesat, hanya kamu yang di atas kebenaran, kamulah yang disebut dengan apa? Al-jamaah. Ini pemahaman siapa, Pak? Pemahaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arba. Mana yang keempat, ini ya yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana beliau ketika menafsirkan makna al-jamaah, beliau mengatakan ai jama'atul ulama'i wal mujtahidin. Yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu para ulama dan para ahli ijtihad. Ini mana yang keberapa? Yang keempat. Dan makna ini benar. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk kembali kepada para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Allah juga berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat bersaksi dan para ahli ilmu pun bersaksi. Ini menunjukkan akan kedudukan para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Ali bin Abi Thalib berkata, mahabbatul ulama dinun yudanu biha. Mencintai para ulama adalah agama yang harus kita yakini. Makna yang kelima, dan ini yang dikatakan oleh Imam Syatibi, makna ini lemah. Bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu hum as-sawadul a'dham, jumlah mayoritas. Namun kata Imam Syatibi, makna ini lemah karena dalil yang menunjukkannya juga lemah. Di mana disebutkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah mengabarkan akan adanya perpecahan, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisawadil a'dham." Hendaklah kalian berpegang kepada as-sawadul a'dham. Namun para ulama hadis menyatakan hadis ini lemah dari seluruh jalan-jalannya. Yang kedua, bahwa jumlah mayoritas tidak menunjukkan bahwa mayoritas itu pasti benar, tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika kamu mentaati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Allah mengatakan bahwa kebanyakan manusia itu menyesatkan. Berarti ini menunjukkan bahwa jumlah mayoritas bukan tidak menunjukkan bahwa itu di atas kebenaran. Kemudian makna yang terakhir, yang keenam, yang Imam Syatibi katakan dalam kitab Al-I'tisam, bahwa tidak ada la qaila bihi, tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengannya, bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah adalah setiap perkumpulan manusia. Namun ini makna yang tidak ada satupun ulama berpendapat dengannya, dan tampaknya itu adalah
makna secara bahasa saja. Allahu a'lam. Yang jelas Bapak sekalian, dari 4 makna yang pertama dapat kita simpulkan bahwa al-jamaah adalah mereka yang berpegang kepada Rasulullah dan para sahabatnya, dan senantiasa menganjurkan untuk mentaati pemimpin kaum muslimin dan tidak membangkang padanya, dan senantiasa berpegang kepada apa? Kebenaran, dan senantiasa memahami Al-Quran dan hadis melalui pemahaman para ulama, para ahli ijtihad. Mereka tidak hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, tapi mereka juga memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian pula para ulama setelahnya dari zaman ke zaman. Maka inilah disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dari sini Bapak sekalian dapat kita simpulkan bahwa hakikat ahlus sunnah wal jamaah adalah yang pertama. Ini merupakan manhaj ahlus sunnah, bahwa ahlus sunnah senantiasa lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas perkataan siapapun dari manusia ini. Mereka meyakini bahwa wahyu lebih tinggi daripada pendapat siapapun. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Pak, pendapat siapapun apabila bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka Al-Quran dan hadislah yang harus didahulukan daripada pendapat siapapun juga. Dan inilah Pak yang diyakini oleh seluruh ulama dari zaman ke zaman. Bahkan imam yang 4 sepakat atas keyakinan ini. Berkata oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau seorang ulama besar yang madhabnya paling banyak tersebar di dunia ini. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'a li qawli ahad. Kaum muslimin bersepakat bahwa apabila telah jelas kepada seseorang sunnah, yaitu hadis Rasulullah, maka ia tidak boleh meninggalkan sunnah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Imam Syafi'i juga berkata, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qalahu ar-rasul wadribu qawlil haid. Apabila kalian mendapati dalam kitab saya ini, kata Imam Syafi'i, ada pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka yang harus kalian dahulukan adalah sabda Rasulullah. Jangan kalian taklid kepadaku, buang jauh-jauh pendapatku di saat bertabrakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i Pak terkenal sebagai nasirul hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah Imam Syafi'i sedang membawakan hadis tentang diyatul aqilah. Lalu ada seorang muridnya yang bernama Ishaq bin Rahawayh atau Rahuyah berkata kepada Imam Syafi'i, wahai Abu Abdillah, apakah kamu berpendapat dengan hadis itu? Apa kata Imam Syafi'i? Ya, saking marahnya beliau berkata, atarani alayya zunnar, kamu kira saya ini sedang memakai pakaian pendeta? Kamu kira saya ini baru keluar dari gereja sehingga apabila saya bawakan hadis Rasulullah saya tidak berpendapat dengannya? Subhanallah. Imam Syafi'i orang yang sangat kuat berpegang kepada apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i sendiri yang menganjurkan murid-muridnya untuk tidak membeu kepada dirinya, tidak mentaklid kepada dirinya, tidak. Makanya Pak, itu diamalkan oleh para murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi, siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Beliau pentolan mazhab Syafi'i di zamannya.
Iya. Namun dalam beberapa permasalahan beliau tidak setuju dengan mazhab Syafi'i. Contoh misalnya Imam Nawawi rahimahullah tidak setuju dengan mazhab Syafi'i dalam masalah memakan daging unta. Beliau menyelisih mazhabnya sendiri. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal di zamannya sebagai mufti mazhab Syafi'iyah, muftinya mazhab Syafi'iyah. Tapi berapa banyak pendapat mazhab Syafi'i yang beliau selesihi karena di sana ada dalil yang lebih kuat. Banyak Bapak sekalian. Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman, beliau pun di zamannya dikenal sebagai ulama mazhab Syafi'i. Tapi beliau menyelisih mazhab Syafi'i dalam 119 permasalahan. Karena beliau tidak setuju, karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat. Ini adalah merupakan perbuatan para ulama Syafi'iyah. Ini menunjukkan bahwa agama kita, Pak, dan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mengedepankan Al-Quran dan hadis daripada perkataan siapapun juga. Apabila ternyata pendapat ulama bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka tentu kita dahulukan Al-Quran dan hadis. Ya. Bukan berarti kita tidak menghormati ulama, tidak. Justru kita menghormati ulama itu seperti itu, Pak. Kita tidak mengkultuskan ulama karena kita wajib yakini, Pak, bahwa ulama itu manusia biasa. Yang maksum, yang terjaga dari kesalahan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama, maka setiap ulama wajib kita timbang dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, Pak, manhaj yang harus kita fahami. Yang pertama, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegang kepada sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegang kepada pemahaman para sahabat. Dan ini pun juga merupakan usul madhab Syafi'i, pokok daripada madhab Imam Syafi'i. Siapa saja yang pernah mempelajari tentang pokok madhab Syafi'i, dia akan dapati bahwa madhab Syafi'i berpegang kepada pemahaman para sahabat. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ketika beliau membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i memuji para sahabat, apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa aqlin wa wara'in wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Mereka para sahabat di atas kita. Kita yang dimaksud yaitu Imam Syafi'i, ya, bukan kita-kita. Mereka para sahabat di atas kita dalam setiap ilmu, dalam pemahaman, di dalam wara', di dalam ijtihad, dalam istinbat. Ya, mereka para sahabat di atas kita, kata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Pendapat para sahabat lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah, bagaimana Imam Syafi'i mengagungkan pemahaman para sahabat. Bahkan beliau mempunyai keyakinan. Beliau berkata, wa in ijtama'u ala syai'in fahuwa hujjatun. Apabila para sahabat bersepakat dalam suatu permasalahan, maka itu hujah yang harus diambil, kata beliau. Dan apabila ada seorang sahabat berpendapat dan ternyata tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain, maka kata Imam Syafi'i, fahuwa aidan indana hujjah. Maka menurut kami itu pun juga hujjah. Wa in ikhtalafu, tapi kalau para sahabat berselisih, ya, apa kata Imam Syafi'i? Maka kita ambil mana yang lebih dekat kepada dalil. Inilah, Pak, pokok madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Rasulullah SAW ketika menafsirkan makna al-jamaah yang sudah saya sebutkan tadi hadisnya, apa kata Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Inilah yang menjadi pegangan Imam Syafi'i rahimahullah.
Terlebih dalam Al-Quran, Pak, banyak sekali ayat-ayat yang memuji para sahabat. Buka oleh Bapak surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa maksudnya? Muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Lihat di sini Allah menyatakan keridhoannya kepada siapa? Kepada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti ayat ini memerintahkan kita berpegang kepada pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tahawi juga dalam kitab Mushkilul Athar meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innaha satakunu fitan." Sesungguhnya nanti akan muncul fitnah-fitnah. Akan muncul apa? Fitnah-fitnah. Kemudian para sahabat berkata, "Famadza nasna'u ya Rasulullah?" Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah ketika munculnya fitnah-fitnah tersebut? Apa kata Rasulullah? "Tarji'una ila amrikumul awwal." Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Urusan yang pertama siapa, Pak, kalau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itulah, Pak, coba kita lihat penafsiran Al-Quran dan hadis sesuai tidak dengan penafsiran para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Ini manhaj yang harus kita pahami. Yang ketiga, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan umat Islam untuk mencintai ulama. Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan umat Islam untuk mengambil para ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ulama bagaikan bintang. Kalau Bapak pergi ke Mekah, butuh bintang sebagai kompas. Maka karena ulama itu bagaikan bintang, maka kita jadikan ulama sebagai kompas kita untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para ulama bersepakat, tapi ingat Pak ya, kesepakatan yang dimaksud di sini bukan kesepakatan ulama di daerah tertentu, enggak. Tapi kesepakatan ulama seluruh dunia. Makanya kalau misalnya ulama Aceh bersepakat, bukan dalil. Ulama Indonesia bersepakat, bukan dalil. Kesepakatan yang dimaksud ulama seluruh dunia. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Lan tajtami'a ummati ala dhalalah." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Umatku artinya umatku secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian. Maka Bapak sekalian, apabila para ulama bersepakat, wajib kita terima. Karena kesepakatan ulama pasti benar, tidak mungkin salah. Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan sebuah ayat dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa yang menunjukkan bahwasanya ijma' kesepakatan ulama itu wajib diambil. Itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kata Imam Syafi'i, firman Allah di sini, siapa yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, artinya menyelisih jalan kaum mukminin secara keseluruhan. Kesepakatan
mereka, ijma mereka. Nah, sekarang kalau para ulama berbeda pendapat gimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan apabila para ulama berbeda pendapat? Di dunia Islam ada 4 mazhab yang terkenal. Apa saja, Pak? Mazhab? Hah? Siapa yang tahu? Kasih hadiah. Yang pertama mazhab apa? Hanafi. Yang kedua Maliki. Yang ketiga Syafi'i. Yang keempat Hambali. Mazhab Hanafi, imamnya siapa? Abu Hanifah Nu'man bin Thabit yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab al-Imam Maliki, imamnya Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Dan Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Kepada Imam Malik lah Imam Syafi'i banyak belajar tentang hadis, ya terutama kitab Muwatta. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah yang mengembangkan ketika telah sampai kepada derajat ijtihad, beliau banyak menyelisih pendapat gurunya Imam Malik rahimahullah. Kemudian mazhab yang keempat siapa? Hambali. Imamnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ketika telah sampai ke derajat ijtihad, beliau banyak menyelisih pendapat gurunya Imam Syafi'i. Dan ini merupakan saksi yang paling besar, Pak, bahwa kita tidak perkataan orang yang mengatakan kita harus satu madhab, pendapat aneh. Sebab kalau dikatakan kita harus satu madhab, kenapa Imam Syafi'i tidak ikut madhab Maliki? Di zaman Imam Syafi'i hidup ada 2 madhab, madhab Hanafi dan madhab apa? Maliki. Kalau dikatakan wajib satu madhab, harusnya Imam Syafi'i harus milih dong salah satunya. Kalau enggak Maliki atau Hanafi. Tapi ternyata Imam Syafi'i mendirikan madhab sendiri dan pendapat-pendapat dan ijtihadnya sendiri. Yang beliau lihat tampaknya yang beliau lihat itu kuat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal Islam azakumullah. Nah, Bapak sekalian, kita di Indonesia, di pesantren-pesantren saya katakan tata cara pembelajarannya masih kurang, Pak. Karena di pesantren-pesantren itu, maaf ya, masih berkutat pada kitab satu madhab. Pelajari Safinatun Najah. Safinatun Najah itu kitab madhab apa? Syafi'i. Kitab Fathul Qorib, madhab Syafi'i. Ya, Fathul Mu'in dengan syarahnya I'anatul Talibin, madhab Syafi'i. Baru satu madhab. Ketika mereka keluar pesantren, hanya mengenal satu madhab. Dan inilah yang mendorong akhirnya di Indonesia banyak fanatik madhab Syafi'i. Pokoknya harus madhab Syafi'i saja, nggak boleh yang lain. Padahal Pak, masih ada fase di atas itu. Itu perbandingan madhab. Perbandingan apa? Madhab. Kenapa Pak? Karena kebenaran itu tidak terbatas pada satu madhab. Orang yang mengatakan kamu dan kita hanya wajib mazhab Syafi'i saja, berarti sama saja mengatakan bahwa kebenaran semuanya ada pada mazhab Syafi'i. Kalau dia berkata bahwa kebenaran semua ada pada mazhab Syafi'i, sama saja mengatakan mazhab Hambali salah, mazhab Hanafi salah, mazhab Maliki salah semuanya. Berarti mereka tersesat jalan semuanya. Apakah seperti itu keyakinan para ulama? Tidak demikian. Ya, setiap ulama memahami dalil sesuai dengan apa yang mereka pahami. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, di tingkat universitas dipelajarilah perbandingan madhab. Madhab Hambali pendapatnya begini, dalilnya ini. Madhab Syafi'i pendapatnya begini, dalilnya ini. Madhab Maliki masing-masing punya dalil, kemudian dilihat dalil-dalilnya. Mana yang lebih kuat?
Karena ini ia mempraktekkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Makanya Bapak sekalian, subhanallah ya, imam yang empat ini, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya sepakat Pak untuk mereka tidak taklid kepada seorang pun kecuali mereka melihat dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mau tanya Pak, imam empat madhab ini semuanya Ahlussunnah tidak? Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i Ahlussunnah, Imam Maliki Ahlussunnah, Imam Ahmad bin Hanbal Ahlussunnah, Imam Abu Hanifah Ahlussunnah, kecuali dalam masalah iman. Ada sedikit perbedaan beliau dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Abu Hanifah itu lebih condong kepada murji'ah dalam masalah iman. Ikhwatul Islam, azakumullah. Sekarang kalau mereka empat madhab ini semuanya Ahlussunnah, ya, gak mungkin dong kita kemudian hanya mengambil satu tanpa yang lainnya. Tetap harus kita melihat masing-masing punya hujah, punya dalil. Ya, mereka membawakan dalil-dalilnya, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Tapi Pak, maaf, kalau orang awam terkadang tidak mampu. Bapak baca kitab ini kok perselisih ulama sih, mana yang benar ya? Mazhab Syafi'i mengatakan begini, gini. Contoh misalnya dalam masalah baca Al-Fatihah di belakang imam. Ada 3 madhab. Madhab Syafi'i berpendapat apa? Wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Dalilnya apa? Rasulullah SAW sabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ayat di sini umum, berlaku untuk imam dan makmum. Imam Ahmad berkata apa? Apabila solat dikeraskan, maka makmum dia. Tapi kalau apabila solatnya imam tidak dikeraskan, maka makmum apa? Baca. Dalilnya Imam Ahmad apa? Itu surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam agar kalian dirahmati. Kata Imam Ahmad, ayat ini turun mengenai bacaan makmum di belakang imam. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat makmum udah diam aja, nggak boleh baca, baik imam baca keras maupun sir. Dalilnya apa? Berdasarkan hadis bahwa bacaan makmum ditanggung oleh imam, selesai. Jadi makmum diam aja udah. Lihat Pak, Imam Syafi'i bawa dalil tidak? Imam Ahmad punya dalil? Imam Abu Hanifah punya, masing-masing punya dalil. Ya. Sekarang kalau misalnya kita hanya mengatakan kamu harus ngikutin mazhab Syafi'i, nanti kita katakan, wah, Imam Ahmad sesat. Inilah Pak, yang ada di masyarakat kita kaum muslimin terkadang kurang dewasa menghadapi perselisihan para ulama. Jadi seakan-akan kalau dia beda madhab dengan saya, seakan-akan dia musuh saya gitu loh. Ya. Sampean kamu madhabnya apa? Hambali, saya Syafi'i. Maaf ya. Sama-sama kaum muslimin. Sama-sama kaum muslimin. La ilaha illallah. Kenapa kemudian kita harus saling bermusuhan? Hanya karena perbedaan ijtihad yang memang tidak ada nas yang sharih dalam masalah itu. Kewajiban kita hanya sebatas merojihkan, memilih yang pendapat yang paling kuat, selesai, dan menghormati pendapat ulama yang lainnya. Antum berpendapat baca Al-Fatihah di belakang imam wajib, fadhol amalkan. Yang ini berpendapat, kalau saya berpendapat Imam Ahmad, kalau keras diam, kalau tidak keras baca. Amalkan. Adapun kemudian menyesatkan yang lainnya, tidak boleh. Demikian pula kunut subuh.
Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah. Dalilnya apa? Hadis bahwa Rasulullah SAW lam yazal yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah SAW kunut fajar sampai meninggal dunia. Sementara imam yang tiga yaitu mazhab Maliki, kemudian Maliki, Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Alasannya apa? Karena hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i lemah menurut mereka. Rupanya sebab perselisihan ini gara-gara perbedaan pendapat mengenai hadis ini sahih apa tidak. Karena hadis itu Pak, yang disebutkan dalam hadis tadi ya, bahwa Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia, itu di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan, yang dikenal dengan Abu Ja'far Ar-Razi. Dan memang ternyata para ulama jarh wa ta'dil pun berbeda pendapat, apakah ia perawi yang terpercaya atau tidak. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah. Imam Abu Hatim mengatakan dia thiqah. Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari, mengatakan juga dia thiqah. Sementara ulama yang lain seperti Abu Zur'ah, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa dia buruk hafalannya. Dan ini juga yang dipilih oleh Imam Ibnu Hibban dan dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Taqribut Tahdhib. Sehingga mereka yang mendhaifkan karena melihat Abu Ja'far Ar-Razi ini perawi yang buruk hafalan. Mereka yang mensahihkan karena menganggap bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang perawi yang thiqah. Inilah sebab kenapa kemudian terjadi perbedaan antara yang Imam Syafi'i dengan mazhab yang tiga. Sekarang kalau misalnya ada orang yang kunut subuh, ya, imam yang tiga yang tidak setuju dengan Imam Syafi'i tentang masalah kunut subuh, mereka berbeda pendapat. Bagaimana kalau kita sholat di belakang Syafi'i? Kemudian dia kunut subuh, apakah kita ikut kunut? Kebanyakan mereka mengatakan iya, ikut. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Ini juga pendapat ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu juga yang dirojikan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahkan disebutkan dari Syekh Albani juga. Ya, ikut. Kenapa? Karena ini masalah yang sifatnya apa? Perselisihan ulama dan ijtihadiyah. Nah, Bapak sekalian, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ternyata kenyataannya aneh. Yang mengingkari kunut, menganggap yang kunut itu bid'ah. Yang kunut pun juga musuhin yang apa? Mengingkari gitu. Siapa yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak boleh? Nah, jadi akhirnya apa, Pak? Akhirnya kaum muslimin berpecah belah terus-menerus. Padahal para ulama terdahulu saja sudah masih apa? Berikhtilaf. Kewajiban kita sekali lagi hanya memilih mana yang paling kuat, selesai. Adapun menyalahkan yang lainnya tidak boleh. Allah musta'an, saya kira cukup. Nanti insyaallah pada Isya kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Jadi sudah kita sebutkan tadi tentang hakikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang pertama senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah mendahulukan Al-Quran dan hadis di atas pendapat seluruh manusia. Yang kedua bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah
berpegang kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian pula para ulama yang mengikuti metode mereka ya dari generasi ke generasi. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah Bapak sekalian, dalam memahami Al-Quran dan hadis tidak mencukupkan pemahaman sendiri. Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami Al-Quran dan hadis hendaknya kita melihat bagaimana pemahaman para ulama. Karena Bapak sekalian, secara kenyataan ya, banyak orang yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis, tapi kemudian dipahami sendiri. Akhirnya pemahamannya aneh. Saya berikan sebuah contoh. Kaum liberal mengatakan katanya semua agama sama. Yahudi, Islam, Nasrani, katanya semua sama. Lalu mereka membawakan satu ayat yang mereka katakan katanya bahwa ayat ini mendukung plural. Apa itu? Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 62 kalau tidak salah. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amilas salihah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, surga. Jadi menurut mereka ayat ini menunjukkan bahwa semua agama sama. Orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Kita katakan subhanallah, ini jelas pemahaman yang aneh. Yang salah bukan ayatnya, Pak, tapi yang salah pemahamannya. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, kitab tafsir para ulama, tidak ada satupun para ulama yang memahami ayat ini, bahwasannya semua agama sama. Bagaimana kita hendak memahami dari ayat ini semua agama sama, Pak? Sementara dalam Al-Quran Allah tegas mengatakan bahwa agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu siapa? Apa? Islam. Allah juga mengabarkan dalam Al-Quran ya bahwa ya, orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga itu telah kafir. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Maka dari itu kata Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir Tabari, yang dimaksud dengan ayat ini yaitu surat Al-Baqarah tadi, sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, yaitu orang Yahudi yang beriman kepada nabi mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Rasulullah SAW diutus, mereka wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan dalam Injil akan kedatangan Nabi terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dalam Taurat pun juga ada pengabaran akan datangnya munculnya Rasul terakhir yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentangku, tsumma lam yu'min bima ji'tu bih, kemudian ia tidak mengimani yang aku bawa berupa ajaran agama ini, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti ia masuk ke dalam api neraka. Lihat, orang liberal ini membawa ayat tapi memahami sendiri. Hasilnya apa? Kesesatan ada. Bukan ayat yang salah, tapi pemahamannya yang salah. Contoh lain, Pak, ada orang bawakan ayat. Iya. Saya di Jakarta itu sudah mulai tersebar pemahaman ini. Katanya taubat itu hanyalah untuk orang-orang yang melakukan maksiat karena kebodohan. Artinya tidak tahu. Adapun kalau kita melakukan maksiat dalam keadaan kita tahu itu maksiat, maka taubat tidak ada manfaatnya.
artinya tidak akan diberikan taubat walaupun kita taubat. Lalu ia mencabut ayat dan memahami sendiri. Allah berfirman, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang berbuat keburukan bijahalah, dengan kebodohan. Apa kata dia? Lihat, ayat ini mengatakan bahwa taubat itu hanyalah untuk orang yang berbuat keburukan karena kebodohan. Berarti kalau tidak bodoh, maka dia tidak ada taubat. Saya merasa aneh ketika saya mendengar seorang khatib Jumat memahami seperti itu. Saya buka kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir, tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Yang ada penafsiran Ibnu Katsir membawakan perkataan para sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, demikian pula dalam kitab Al-Qurtubi, At-Tabari dan yang lainnya, bahwa orang yang berbuat maksiat walaupun dia tahu itu maksiat disebut bodoh. Bahkan orang yang tahu itu maksiat tapi ia melakukannya berhak disebut bodoh lagi. Saya berikan contoh. Kalau saya berkata kepada Bapak, Pak, jangan minum air di gelas ini karena ada racunnya. Tapi ternyata Bapak minum juga. Boleh nggak saya katakan, Bapak ini kok bodoh amat sih, tahu ada racunnya, masih diminum juga. Orang seperti ini bodoh tidak, Pak? Bodoh. Maka orang yang berbuat maksiat, walaupun itu tahu bahwa itu maksiat, bodoh. Kenapa? Dia tahu bahwa maksiat ini bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Tapi kenapa dia lakukan juga? Makanya penafsiran seluruh ulama menafsirkan firman Allah tadi, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Bijahalah di sini maksudnya orang yang berbuat maksiat baik dalam keadaan tahu maupun dalam keadaan tidak tahu. Berarti orang yang berbuat maksiat lalu ia taubat kepada Allah dengan taubat nasuha diterima tidak? Diterima. Semua dosa. Tapi itulah Bapak sekalian, ketika tidak merujuk pemahaman dan penafsiran para ulama, apa yang terjadi? Yang terjadi kesesatan. Saya pernah nonton di televisi, ada seorang membawakan tafsir. Saya katakan tafsirnya aneh sekali. Iya. Dia menafsirkan firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan di sebagian malam hendaklah kamu tahajud, salat malam, sebagai sesuatu yang sunnah untukmu. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Rabbmu membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Kemudian dia menafsirkan apa? Ini baru semoga, katanya. Belum dapat, baru semoga. Sehingga akhirnya dia menyaksikan bahwasanya orang tentang keutamaan salat tahajud. Karena Allah hanya mengatakan semoga. Padahal para ulama mengatakan kata asa dalam Al-Quran punya makna pasti. Artinya orang yang diberikan oleh Allah, orang yang senantiasa sholat malam, yang senantiasa mengharapkan pahala Allah, beramal saleh, maka Allah akan berikan kepada dia tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal Islam azakumullah. Maka dari itulah Bapak sekalian, sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kewajiban kita betul harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Namun ingat, memahami Al-Quran dan hadis bukan memahami sesuai dengan pemahaman sendiri, tapi kembalikan kepada para ahlinya dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian pula para ulama setelahnya dari zaman ke zaman. Karena mereka lah orang-orang yang paling faham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ikhwata Islam azakumullah. Dan sudah saya sebutkan tadi pembahasan tentang masalah perselisihan para ulama, bagaimana kita mensikapinya tidak perlu kita bahas lagi. Yang jelas inilah Pak, orang yang mengaku dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus berusaha berpegang kepada
sunnah Rasulullah dalam seluruh sisi, dalam akhlak. Coba kita ikuti akhlak Rasulullah SAW. Kadang kita melihat sebagian orang yang berpegang kepada sunnah, tapi dari sisi akhlak kurang. Bertemu dengan sesama kaum muslimin, boro-boro senyum, boro-boro apa. Padahal kata Rasulullah, at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Sedekah. Iya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menebarkan salam. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Karena salam itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta. Kata Rasulullah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah aku sampaikan kepada kalian, aku tunjukkan kalian kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Tebarkan apa? Salam. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bersikap lemah lembut tetap ya kepada sesama muslim. Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat kaum mukminin di dalam surat Al-Maidah itu, ya, Allah mengatakan apa? Demikian pula ketika mensifati para sahabat dalam surat Al-Fatah, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Walaupun tentunya Pak, kasih sayang pun harus difahami dengan benar. Bapak sayang sama anak, sayang. Tapi kalau anak Bapak main api, kira-kira Bapak biarkan atau Bapak cegah? Cegahlah. Saya sayang sama anak saya, biarin aja dia main api, kebakar juga nggak apa-apa. Jangan, bukan seperti itu kasih sayang. Kita ambil apinya, walaupun si anak nangis nggak apa-apa. Ketika kita melihat teman kita berbuat maksiat, kita tegur. Ketika kita melihat teman, ya saudara kita, sesama muslim, yang melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, kita selamatkan. Karena itu adalah bentuk daripada kasih sayang kita kepada dia. Itulah hakikat kasih sayang Bapak sekalian. Maka kita, Bapak sekalian, ya, sesama kaum muslimin saling berkasih sayang. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berlemah lembut. Beliau bersabda, alaika birrifq, hendaklah kalian bersikap lemah lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Karena kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali ia akan merusaknya, mencorengnya. Bahkan Pak, ya, terkadang pemikiran yang menyimpang saja kalau dibungkus dengan kelemah lembutan jadi indah ya Pak. Di Jawa, di beberapa tempat kristenisasi berhasil. Kenapa? Karena lemah lembut. Ya, misionaris datang kepada kaum muslimin yang miskin dengan senyuman, dengan bantuan. Akhirnya banyak umat Islam yang terpedaya. Di Gunung Kidul Pak, di Jawa Tengah, ada sebuah desa tadinya 99% muslim, namun sayang rata-rata miskin. Datanglah misionaris menawarkan berbagai macam kesenangan dunia dengan penuh kelembutan dan senyum. Sekarang 99% Nasrani. Yang tadinya 99% kaum muslim, sekarang berubah 180 derajat, 99% apa? Nasrani. Muslim tinggal 1%. Kenyataan. Ya. Kalau ternyata mereka bisa bersikap lemah lembut, kenapa kita tidak? Terkadang kita akhlak sesama kaum muslimin tidak ada kelemah lembutan, Pak. Saling sikat, saling sikut. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Pada Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berlemah lembut, terutama sesama kaum muslimin. Kalau ternyata ada saudara kita misalnya tersesat jalan, selamatkan, bimbing ia kepada jalan kebenaran.
Apabila kita lihat saudara kita ada yang tidak tahu, ajarkan, pahamkan. Nah, akal Islam, kalau kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah, berakhlaklah dengan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam agama akhlak, Pak. Islam satu-satunya agama yang sangat memperhatikan tentang adab. Adakah dalam agama lain yang mengajarkan adab sedetail mungkin kecuali Islam? Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, sekali lagi ahlu sunnah wal jamaah bukan sebatas mengaku-ngaku. Saya ahlu sunnah. Kalau cuma ngaku semua orang bisa. Saya ahlu sunnah. Tapi bagaimana perilaku kita? Sesuai dengan sunnah atau tidak? Saya ahlu sunnah. Bagaimana ibadah kita? Sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak? Akidah kita, muamalah kita, akhlak kita. Cobalah Bapak sekalian, setiap kita yang mengaku diri ahlu sunnah berusaha mempelajari hakikat sunnah Rasulullah SAW. Ini ngaku ahlu sunnah, makan saja pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, gimana? Padahal Rasulullah SAW mengatakan apa? Makanlah dengan tangan kanan, minum tangan kanan. Karena setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Kita enak aja, sebelah kanan makan, sebelah kiri minum. Plus. Gak sadar kalau dia setan ikut makan itu. Iya. Padahal kita mengaku saya ahlus sunnah. Tapi kalau kamu ahlus sunnah, ikutlah sunnah Rasul. Rasulullah SAW menganjurkan kita makan dengan tangan kanan. Rasulullah SAW menganjurkan kita, ya apabila makan baca bismillah pakai tangan kanan. Kemudian apabila kita tidur diajarkan bagaimana adab-adabnya, doa-doanya, bagaimana pakaian sesuai dengan sunnah Rasul, bagaimana. Nah, kalau kita memang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tunjukkan bahwa memang kita betul-betul ahlus sunnah wal jamaah dalam sikap kita, di dalam akhlak kita, dalam muamalah kita, dalam ibadah kita, demikian pula di dalam akidah kita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian, yang memberikan pencerahan tentang hakikat siapa itu ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah sebuah manhaj yang agung, manhaj yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, yang senantiasa dipegang oleh para ulama setelahnya, dan itu manhajnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan para ulama setelahnya yang mengikuti metode mereka dari zaman ke zaman. Wallahil wal minnah. Ini saja yang bisa sampaikan dan kita buka tanya jawab. Ini tanya jawabnya sunnah atau bisa ini? Kalau bisa tidak keluar dari tema aja, Pak. Halo Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada masalah tanya jawab. Ini yang satu syarat. Pertanyaannya tidak keluar daripada materi yang mungkin ada nanti kalau keluar itu mungkin beliau kalau ada kesempatan menjawab dijawab, kalau tidak minta maaf. Jadi itu boleh Bapak dan Ibu mengirim pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis karena syarat tadi pertanyaannya tertulis. Kemudian terima kasih. Bapak bisa melakukan sedikit. Tidak. Apa? Kami melakukan sedikit. Melakukan, ya. Sebentar. Melakukan, tidak. Masukkan ke mana? Ini, tidak. Memang suasana yang cukup mantap. Tapi ada orang yang kurang mantap. Harus dengan ringkas. Terima kasih. Maksudnya apa sih? Maksudnya ringkas ditulis. Oh. Ini harus dijawab nggak? Yang berhubungan. Nanti yang kalau ada waktu nanti dijawab yang aja.
Baik, ada pertanyaan. Sekarang banyak orang berlabel ulama. Bagaimana kriteria ulama yang sebenarnya? Bapak, memang sekarang ini banyak orang yang dianggap ulama atau diulamakan lah gitu ya. Saya mau tanya, Pak. Dokter itu yang ngangkat petani apa dokter? Hah? Yang mengangkat sebagai dokter itu dokter lagi apa petani? Hah? Petani mengakui dia dokter, tapi para dokter tidak mengakui dia sebagai dokter. Tentu tidak akan diterima. Bapak sekalian, ketika seorang yang awam, yang kurang paham agama atau tingkat pemahaman agamanya rendah, mengulamakan seseorang, saya katakan kriteria awam itu tidak bisa menjadi apa? Patokan. Nah, orang awam nggak bisa bahasa Arab, ya. Akhirnya ada orang pandai bahasa Arab, wah ulama. Padahal di Saudi umur 6 tahun udah jago bahasa Arab. Iya Pak ya. Ya, berarti ulama semua tuh di sono tuh. Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan kriteria tentang siapa ulama yang berhak berfatwa. Kata beliau al-mufti, ulama yang boleh berfatwa. Yang pertama, an yakuna aliman bi kitabillah. Dia wajib berilmu yang dalam tentang kitabullah. Maki dan madaninya, ta'wil tanzilnya, dan semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Yang kedua kata beliau, wa aliman bi sunnati Rasulullah SAW kama alima minal Qur'an. Dia betul-betul berilmu tentang sunnah Rasul, hadis Rasul, sebagaimana ia memahami Al-Quran. Dia faham mana sahih, mana dhaif. Ya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wa aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha. Berilmu tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya. Harus, yang namanya ulama mufti itu harus bisa bahasa Arab, Pak. Ya. Yang keempat kata Imam Syafi'i apa? Wa aliman, dan berilmu bi aqwalil ulama, dengan tentang pendapat-pendapat para ulama dan bagaimana mentarjih ketika terjadi perselisihan para ulama. 4 syarat Imam Syafi'i memberikan. Siapa ulama yang berhak diambil fatwanya atau boleh berfatwa? Yang pertama apa? Dia betul-betul menguasai Al-Quran dan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Ulumul Quran dia kuasai. Yang kedua, berilmu tentang hadis Rasulullah. Dia bisa bedakan mana sahih, mana dhaif. Nggak sembarangan bawa hadis, ternyata hadisnya palsu, ternyata hadisnya lemah, misalnya. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, dia berilmu tentang bahasa Arab dan seterusnya. Dan mohon maaf Pak, banyak dai-dai selebritis di televisi itu nggak bisa bahasa Arab. Tapi aneh, banyak kaum muslimin menganggap wah ulama, padahal nggak bisa bahasa Arab. Masa ulama nggak bisa bahasa Arab? Bukan ulama itu. Sebab syarat ulama itu harus betul-betul menguasai bahasa Arab. Yang keempat, betul-betul berilmu tentang pendapat-pendapat ulama. Apakah masalah ini masih diperselisihkan ataukah masalah ini sudah ijma' ulama? Kalau ternyata berselisih, dia pun berilmu bagaimana tata cara mentarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Tentu menguasai kitab ilmu usul fikih. Dan bagaimana tata cara mentarjih. Dalam ilmu usul fikih saja disebutkan ada 50 cara lebih dalam mentarjih. Dia kuasai. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang menguasai 4 perkara ini, maka ia boleh berbicara tentang ilmu agama dan berfatwa. Dan siapa yang belum menguasai 4 perkara ini,
maka dia boleh berbicara masalah agama tapi tidak boleh berfatwa. Nah ini Pak, jadi kalau bapak-bapak ingin mengenal ulama, biasakan baca kitab ulama. Biasakan apa? Kalau bapak ingin mengenal ulama, biasakan baca kitab. Coba bapak ambil Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lihat bagaimana kaliber ulama dalam menjelaskan, Pak, dalam berbicara. Selalu dalil qala Allah, qala Rasulullah, perkataan para ulama lagi dari sisi berbagai macam sisi. Luar biasa. Kalau bapak sudah terbiasa membaca kitab ulama, bapak akan mencium rohnya ulama. Iya. Nafasnya ulama luar biasa. Dan kemudian bapak bandingkan dengan tulisan yang bukan ulama. Jauh sekali perbedaannya. Nah ini bapak, ya, itulah ulama. Ya, ingat tidak setiap yang diulamakan itu ulama, belum tentu. Ya, belum tentu. Bagaimana ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah? Sudah saya sebutkan tadi sebagiannya. Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Ahlussunnah wal Jamaah dalam perselisihan mengembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Ahlussunnah mencintai ulama, menghormati ulama, tapi Ahlussunnah tidak pernah mengkultuskan ulama. Ahlussunnah wal Jamaah ya mengikuti metode para nabi dan rasul dalam berdakwah. Itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, dan supaya berakhlakul karimah, karena itu adalah merupakan dakwah para nabi. Nah ini Bapak ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Adakah dalil yang mewajibkan harus bermadhab? Justru yang ada adalah perkataan-perkataan para ulama yang mewajibkan untuk melihat pendapat ulama dengan Al-Quran dan hadis. Saya bawakan tadi perkataan Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian menemukan dalam kitab saya ini ma yukhalifu qala Rasul, yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, fal qawlu ma qalahu Rasul, yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Fadribu qawlil haid, buang jauh-jauh pendapatku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan murid-muridnya fanatikitahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata pendapat Imam Syafi'i, beliau sendiri mengatakan, jangan pernah ikuti pendapatku kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah Bapak sekalian, ya, sudah saya sebutkan juga tadi, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak taklid buta kepada Imam Malik dan tidak fanatik kepada Imam Malik. Kalaulah bermadhab itu harusnya Imam Syafi'i tidak boleh bikin madhab baru. Harusnya Imam Syafi'i hanya memilih salah satu dari dua madhab saja. Kalau enggak madhab Maliki, madhab apa? Hanafi. Karena waktu Imam Syafi'i hidup ada dua madhab, madhab Maliki dan madhab apa? Hanafi. Kalau bermadhab wajib, harusnya Imam Syafi'i tidak boleh mendirikan madhab baru. Harusnya memilih salah satu dari dua itu. Imam Ahmad pun tidak boleh keluar dari tiga madhab, karena Imam Ahmad hidup ada tiga madhab. Madhab Syafi'i, siapa lagi? Hanafi dan Maliki. Semua ini menunjukkan Pak saksi yang sangat agung bahwa para ulama itu tidak pernah Pak
mewajibkan harus mengikuti seseorang kecuali Allah dan Rasul. Makanya Imam Malik bin Anas berkata apa? Kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yutraku qawlu ila Rasulullah. Setiap orang boleh diambil dan dibuang perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita cinta kepada Imam Syafi'i, cinta. Siapa yang tidak cinta? Beliau orang yang luar biasa keilmuannya. Bahkan semua ulama setelah Imam Syafi'i berjasa terhadap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i merasa punya jasa, hutang budi kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Adz-Dzahabi, semua ulama setelah Imam Syafi'i merasa berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah usul fikih. Beliau juga yang meletakkan kaidah-kaidah ilmu hadis. Iya. Akan tetapi subhanallah, ternyata para ulama ketika mereka sangat menghormati Imam Syafi'i, mereka pun menyelisih pendapat Imam Syafi'i yang mereka lihat tidak sesuai dengan apa? Dalil yang lebih kuat misalnya. Dan itu dilakukan oleh para ulama Pak, dari zaman ke zaman. Nah ini loh Bapak sekalian, ya. Wah, kuenya wangi Pak, enak Masya Allah. Beriman bahwa Allah bersemayam di atas arasy itu apakah sesat dan menyesatkan? Ini memang menjadi sebuah polemik di tubuh umat Islam. Dari semenjak munculnya Abul Hasan Al-Asy'ari sampai hari ini. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari hidup setelah Imam 4. Abul Hasan Al-Asy'ari hidup setelah imam yang 4. Dan sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari ada kelompok Mu'tazilah. Dan juga memang tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Di sini memang terjadi ya polemik di tubuh umat Islam. Di mana sebagian umat Islam meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Dalilnya Allah berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Namun mereka mengatakan bersemayamnya Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, bersemayamnya Allah tidak sama dengan apa? Makhluk. Mereka juga berdalil dengan kisah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah dimi'rajkan ke langit yang ke-7 untuk bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas arasy. Sebab kalau Allah berada di mana-mana, tidak perlu jauh-jauh Rasulullah untuk bertemu dengan Allah di atas ya arasy. Mereka juga berdalil dengan hadis, dengan ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul. Di situ Allah mengatakan kami menurunkan Al-Quran. Sedangkan yang namanya turun dari atas ke bawah, tidak mungkin dari bawah ke atas. Ya. Demikian pula mereka berdalil dengan firman Allah, Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik. Di situ dikatakan bahwa perkataan yang baik naik kepada Allah. Sedangkan naik itu dari bawah kemana? Ke atas. Dalil dari hadis Nabi SAW banyak. Mereka berdalil dengan hadis bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seorang jariyah, ya, hamba saya wanita, Aina Allah, di mana Allah? Maka wanita itu berkata, Fis sama, di langit. Siapa aku? Kata dia, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah SAW a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan ia, karena ia seorang mukminah.
Nah, ini sebagian kaum muslimin meyakini bahwa Allah bersemayam di atas Arsy. Namun mereka mengatakan Allah bersemayam di atas Arsy tidak ada konsekuensi, Allah butuh Arsy. Dan tata caranya pun tidak diketahui. Oleh karena itu ada seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik, wahai Imam Malik, disebutkan dalam ayat bahwa Allah bersemayam di atas Arsy. Lalu bagaimana tata cara bersemayamnya? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Bersemayam dalam bahasa Arab maknanya sudah diketahui dan tata caranya tidak diketahui, dan mengimaninya wajib, kata Imam Malik. Dan mempertanyakan tentang tata cara bersemayamnya Allah itu perkara yang tidak boleh. Namun Pak, sebagian umat Islam lagi mengatakan tidak mungkin Allah bersemayam di atas Arsy. Alasannya apa? Secara akal nggak mungkin, kata mereka. Sebab kalau Allah bersemayam di atas Arsy berarti Allah berada di tempat dan butuh tempat. Paham tidak Pak? Berarti Allah berada di tempat dan butuh apa? Tempat. Sementara yang butuh tempat itu makhluk. Mana mungkin Allah butuh tempat? Sementara mereka yang mengatakan Allah bersemayam di atas Arsy mengatakan tidak ada konsekuensi. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' dalam surat Asy-Syura ayat 11 itu. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Karena Allah tidak serupa, Allah bersemayam di atas Arsy tidak ada konsekuensi bahwa Allah sama dengan makhluknya. Bahwasanya bersemayamnya Allah itu butuh tempat, Allah butuh Arsy, tidak. Nah Bapak sekalian, jadi Bapak sekalian, ini perselisihan di antara umat Islam yang ada dalam tubuh umat Islam, dan itu sudah ada jauh-jauh hari. Iya, silakan Pak. Yang kemudian ya, beberapa kelompok umat Islam yang meyakini bahwasanya Allah bersemayam di atas Arsy dianggap sesat oleh orang yang mengatakan Allah tidak mungkin bersemayam di atas Arsy. Alasannya karena kalian telah mempersamakan Allah dengan makhluk. Sementara mereka yang menetapkan Allah bersemayam di atas Arsy mengatakan, dari sisi apa kami mempersamakan? Karena kami meyakini bahwa Allah bersemayam di atas Arsy itu tanpa menetapkan bahwa Allah butuh tempat, tidak. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Nah inilah Bapak sekalian, memang sudah dari dulu memang itu terjadi selalu ya, keributan seperti itu. Maka tentu para ulama dalam hal ini harusnya bijak. Ya, para ulama dalam hal ini ya berusaha untuk menilai dengan porsi sifat yang sifatnya insaf, melihat dengan hujah, dalil, kemudian menelusuri bagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat keyakinannya, bagaimana imam yang 4 keyakinannya, ya telusuri dengan sanad-sanad yang sahih, karena perkataan-perkataan para ulama sudah termaktub dalam kitab-kitab para ulama Pak. Tinggal ditelusuri, sanad-sanadnya banyak, jelas. Islam itu ilmiah, Islam itu cerdas, Islam itu kritis. Ya, segala sesuatu harus ilmiah, jelas dalilnya. Dan subhanallah Pak, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama lain kecuali Islam itu ilmu hadis. Ilmu hadis. Coba tanya Bapak kepada orang Nasrani, ada tidak dalam agama mereka ilmu hadis? Tidak ada. Taurat dan Injil tidak ada sanadnya sampai Nabi Isa, Nabi Musa, tidak ada. Sanadnya kepada Nabi Isa mana? Nggak ada. Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada sabda gitu kan. Tapi dalam Islam sanad, masya Allah, diperiksa sanadnya jelas. Nah disinilah Bapak sekalian, ya, para alim ulama harusnya berusaha bersifat insaf, dudukan permasalahan, buka diskusi. Ya, barangkali mereka yang mengatakan Allah bersemayam di atas Arsy punya hujah-hujah yang kuat.
kemudian lihat. Nah, itulah Bapak seharusnya demikian, ya. Untuk kemudian disikapi secara adil, secara insaf, bukan kemudian memaksakan kehendak supaya mengikuti satu pendapat tanpa pendapat yang lainnya, dan bisa jadi pendapat yang lainnya itu bisa jadi berhujah di atas dalil-dalil yang kuat dan pendapat-pendapat para ulama juga, sama-sama ulama. Bahkan maaf ya, Imam Syafi'i, kalau Bapak baca literatur tentang kehidupan Imam Syafi'i dan keyakinannya, Imam Syafi'i termasuk ulama yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Bahkan bukan hanya Imam Syafi'i, 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah, semua ya, 4 imam ini punya keyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab mereka. Makanya kalau ada orang mengatakan, siapa yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti dia mengatakan Imam Syafi'i sesat. Siapa yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu sesat, berarti tidak secara langsung dia mengatakan Imam Syafi'i sesat, Imam Ahmad sesat, Imam Malik sesat, Imam Abu Hanifah sesat. Menyesatkan ulama itu berat, Pak. Ya. Kita itu ilmunya tidak sehebat mereka, segininya mereka ilmunya kita itu. Maka dari itulah, ya, sekali lagi tentu para ulama di zaman ini, ya, untuk bersikap dewasa, bersikap adil, segala sesuatu cobalah dibuka diskusi secara ilmiah, tapi sejuk, ya, bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk mencari kebenaran, sehingga pada waktu itu, ya, kita betul-betul mencari kebenaran yang hak, yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam. Ada khatib mengatakan bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang berpemahaman Asy'ariyah. Sedikit kita melihat sejarah dulu, Pak, ya. Asy'ariyah itu dimunculkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari itu hidup setelah imam yang 4 jauh. Nah, sebelum munculnya akidah Asy'ariyah, imam yang 4 akidahnya apa? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat besar, ya, yang tentunya kita berusaha untuk mengkritisi secara adil, ya. Kalau dikatakan bahwa Ahlus Sunnah itu hanya Asy'ariyah misalnya, tapi Abul Hasan al-Asy'ari itu kapan hidupnya dan lahirnya kapan? Dan ternyata itu setelah 100 tahun setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, bahkan lebih dari itu. Nah, sekarang apakah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik akidahnya sama dengan Abul Hasan al-Asy'ari? Ini pun menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Karena ketahuilah, Pak, Abul Hasan al-Asy'ari dalam hidupnya melalui 3 fase kehidupan. Fase pertama, akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena beliau punya ayah angkat namanya Al-Jubai. Itu pentolannya Mu'tazilah di zamannya. Fase yang kedua ini yang disebut dengan akidah Kullabiyah Asy'ariyah, yang kemudian di akhir hayatnya beliau memilih keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Bapak kalau tidak percaya silakan merujuk di 3 kitab beliau. Di kitab terakhir beliau, Abul Hasan al-Asy'ari, itu yang pertama Maqalat Islamiyin, 3 jilid. Beliau, ya, membawakan di situ perkataan Kullabiyah yang merupakan fase keduanya. Setelah itu beliau menyebutkan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah beliau menyebutkan dan menetapkan seluruh sifat, beliau mengatakan wabihi aqul, dengan pendapat inilah aku berkeyakinan. Ini fase terakhir beliau. Kitab yang kedua Risalah ila Ahli Thagr. Di situ beliau menetapkan seluruh sifat-sifat, menyelisihi, ya, keyakinan yang kedua. Kitab yang ketiga Al-Ibanah ila an Syari'atid Diyanah. Namun kitab Al-Ibanah ini ditolak oleh sebagian
kaum Asy'ariyah dan mengatakan bahwa itu bukan tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Tabyin Al-Kadzabil Muftari membantah dan beliau mengatakan bahwa itu memang benar bukunya Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, ini memang semua butuh pengkajian, Pak. Dikaji betul-betul, ya. Sehingga kita tahu sejarahnya. Kemudian kita bandingkan dengan bagaimana keyakinan 4 madhab. Imam Syafi'i keyakinannya bagaimana. Ya, para ulama juga alhamdulillah sudah menulis tentang akidah Imam Syafi'i dan ternyata tidak sesuai dengan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau begitu Imam Abu Syafi'i bukan Ahlussunnah dong. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga Bapak sekalian. Maka dari itu sekali lagi segala sesuatu harus ditinjau dengan ilmiah, dengan cerdas, dengan kritis, ya. Semua dilihat dengan keilmuan. Allah. ISIS itu Ahlussunnah apa bukan? Fatwa MUI Pusat di Jakarta menyatakan bahwa kita tidak boleh ikut ISIS. Fatwa di Saudi pun juga, ya, Lajnah Daimah dan Majelis Kibar Ulama Saudi pun juga sama. Di Mesir pun sama. Bahkan hampir di semua negeri Islam sama fatwanya, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin, udah mengkafirkan. Bahkan ada seorang ulama di Suriah, di Aleppo namanya, disembelih oleh mereka. Ya. Kenyataan. Maka dari itu kita berhati-hatilah, Pak. Ya, jangan hanya sebatas terlihat wah kayaknya mereka memperjuangkan Islam, sementara kita tidak tahu hakikatnya. Ya, yang jelas tanya ulama. Yang lebih selamat apa? Tanya ulama. Dan ulama sudah berfatwa. Dan ulama tidak mungkin berfatwa dengan tanpa ilmu. Mereka setelah mempelajari terlebih dahulu. Ya. Dan para ulama sudah mengeluarkan fatwa. Di Saudi sudah mengeluarkan fatwa. Di MUI Pusat juga sudah mengeluarkan fatwa. Bahkan di hampir semua negara Islam sudah mengeluarkan fatwa tentang hakikat ISIS itu. Allahu a'lam. Apakah kita boleh membatasi diri kita berteman dengan orang awam? Pak, dalam masalah berteman dan bergaul itu, Pak, kita harus melihat pertama kemampuan diri kita bagaimana. Karena orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mudah diwarnai orang. Jadi kalau dia bergaul mudah terpengaruh. Maka yang seperti ini kalau tidak bergaul tidak apa-apa. Daripada bergaul malah sesat gitu kan. Ada orang yang kalau bergaul dia pandai mengajak orang kepada kebaikan. Maka yang seperti ini lebih baik apa? Bergaul. Makanya ada 2 hadis. Dan itu pula menjadi sebab para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama? Bergaul atau tidak? Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama tidak bergaul. Loh, kenapa? Kalau kita tidak bergaul, kita selamat dari ghibah, kita selamat dari berbagai macam keburukan manusia, kata mereka. Lalu mereka membawakan hadis-hadis tentang keutamaan uzlah, menyendiri. Sebagian ulama mengatakan tidak, bergaul lebih utama. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Namun yang pendapat yang kuat, Pak, melihat bagaimana keadaan orang masing-masing. Ada orang kalau bergaul mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Yang seperti ini tidak bergaul nggak apa-apa untuk menyelamatkan diri. Ya, Allahu a'lam tentang masalah itu.
Apa hukum meninggalkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki? Para ulama berbeda pendapat hukum sholat berjamaah menjadi dua pendapat. Pendapat pertama di pendapat jumhur, dan ini pendapat imam yang empat, bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi ingat Pak, orang Indonesia itu punya sebuah persepsi yang tidak baik. Kalau sunnah malah ditinggalin, alasannya sunnah ini. Yang makruh malah dilakukan, alasannya cuma makruh. Padahal sunnah itu untuk dilakukan, yang makruh itu untuk ditinggalkan. Ya. Dan para ulama mengatakan sunnah sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sementara sebagian ulama, dan ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat yang masyhur dari beliau, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Dalilnya apa? Di antaranya pertama, Rasulullah ingin sekali membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Dalam hadis yang dikutip Imam Abu Daud, Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW, laqad hamamtu an amura birajul, aku ingin sekali menyuruh seseorang untuk adzan, lalu aku suruh seseorang untuk qomat, lalu ia mengimami manusia. Fa antaliqu ila rijalin la yashhaduna shalah, lalu aku pergi ke orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Fa uharrik alaihim buyutahum, agar aku bakar rumah mereka. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Kenapa? Karena di rumah itu kan ada orang-orang yang tidak diwajibkan. Ya. Perempuan, anak-anak kan gitu. Atas dasar ini kata Imam Ahmad wajib. Yang kedua, ada seorang laki-laki yang buta datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku buta. Walaysa li qa'idun yaquduni ilal masjid." Sementara aku tidak memiliki orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah ya Rasulullah? Rasulullah boleh. Setelah itu orang itu pergi, dipanggil Rasulullah, kemari. Atas ma'un nida, kamu mendengar adzan tidak? Dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, kalau begitu kamu harus datang. Rupanya orang buta ini datang ke masjid Pak, bahkan menjadi muadzin sholat subuh. Siapa namanya? Ibnu Umi. Bayangkan orang buta saja, tetap Rasulullah menganjurkan di masjid, bagaimana yang melek? Iya. Nah inilah Pak, terjadi perselisihan para ulama tentang hukum sholat berjamaah di mana. Namun Pak, terlepas perselisihan apakah itu wajib atau sunnah muakkadah, ketahuilah Pak, sholat berjamaah itu pahalanya besar di sisi Allah. Setiap langkah kaki kita ditulis, ya, satu langkah mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Di dalam masjid kita didoakan malaikat terus. Tapi sayang Pak ya, kita ini terkadang kalau diberikan iming-imingan dengan dunia baru semangat. Contoh misalnya Pak Wakil Bupati berkata, siapa yang selalu sholat subuh berjamaah dikasih hadiah Kijang Innova. Saya yakin Pak masjid membeludak Pak. Kenapa? Berlomba-lomba pengen dapat Kijang Innova ya kan? Tapi ketika diberikan iming-iming akhirat, surga, pahala, siapa yang dapat yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan sholat semalam suntuk, tidak tergerak hatinya. Padahal kalau ditanya, kamu yakin tidak akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Oh ya yakin. Tapi kenapa kamu lebih semangat ketika diberikan iming-imingan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal pahala di sisi Allah lebih baik. Surga di sisi Allah lebih baik. Tapi itulah Pak, karena keyakinan kita kepada kehidupan akhirat itu apa? Lemah. Sehingga kita maunya diiming-imingi dengan dunia saja. Ya, baru semangat. Ada duit semangat, nggak ada duit nggak semangat. Kalau seorang mukmin ada pahala semangat, nggak ada pahala nggak semangat. Itu seharusnya seorang yang muslim. Apa hukum memakai tangkai di tubuh? Apa sih ya tangkai? Apa tangkai itu Pak?
Oh, jimat. Kalau di Aceh saya nggak tahu tangkai itu. Kalau di Jakarta tangkai itu ya apa, ranting, Penangkal, Ustaz. penangkal. Penangkal. Ada seorang laki-laki bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Mahadhihi, apa yang ada di tangan kamu itu?" Kata sahabat ini, "Minal wahinah ya Rasulullah." Sejenis jimat, tangkai. Kata Rasulullah, "Inzi'ha, cabut. Fa innaka in mutta wa hiya 'alaik lan tufli abadan." Sebab kalau kamu meninggal dalam keadaan kamu memakainya, kamu tidak akan beruntung selamanya. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan at-tiwalatu syirk. Tiwala itu sejenis jimat. Tiwala itu kesyirikan. Kenapa syirik, Pak? Karena orang yang memakai tangkai atau jimat itu tawakalnya kepada itu. Buktikan. Kalau tangkainya ketinggalan, nggak pede sih, takut dia. Tapi kalau pakai tangkai, wah kayaknya mantap sekali. Kenapa? Karena dia tawakal bukan kepada Allah. Sedangkan tawakal itu ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kepada Allah. Jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ya. Nah inilah Bapak sekalian. Mengapa ada istilah bid'ah hasanah? Wah ini pembahasannya panjang sekali Pak. Karena para ulama pun berbeda pendapat mengenai makna bid'ah hasanah ini. Ya. Yang kedua, ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan ada bid'ah hasanah. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama yang lain. Sebagian ulama mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah sesat. Namun sebetulnya Pak, sebetulnya antara dua pendapat ini ada titik temu Pak. Ada titik temu. Apa itu? Mereka semua sepakat bahwa mengada-ngada ibadah yang sifatnya mahdhah itu tidak boleh. Baik yang mengatakan adanya bid'ah hasanah maupun yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, semua sepakat bahwa tidak boleh mengada-ngada dalam masalah ibadah yang sifatnya apa? Mahdhah, tidak boleh. Saya berikan contoh. Imam Nawawi termasuk ulama yang mendukung adanya bid'ah hasanah. Dalam syarah Sahih Muslim, bahkan beliau mengikuti pendapat Ibnu Abdul Izz bahwa bid'ah itu ada 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang haram. Ya. Dan beliau mengatakan bid'ah hasanah ada. Tapi ketika beliau ditanya tentang membuat sholat, namanya sholat rogoib, tuh sholat rogoib, dan sholat nisfu Sya'ban. Tahu sholat nisfu Sya'ban? Sholat yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban. Demikian pula sholat rogoib itu sholat di malam pertama, di malam Jumat awal di bulan Rajab. Beliau menjawab apa? Dalam fatwanya, alhamdulillah fa inna hataini sholatain. Sesungguhnya dua sholat ini lam yarid fihi haditsun sahih. Tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkannya. Wala amila bihi salafun salih. Tidak pula diamalkan oleh para sahabat. Ya, fahuma bid'atan madmumatan. Keduanya adalah bid'ah yang tercela, yang diberikan pahala orang yang mengingkarinya. Padahal beliau mengakui akan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika beliau ditanya tentang sholat nisfu Sya'ban, sholat rogaib, beliau mengatakan itu bid'ah yang tercela. Tapi Bapak, ini pendapat Imam Nawawi ya. Kalau Bapak mau menyesatkan, ya sesatkan aja Imam Nawawi. Ya. Nah, oleh karena itu disinilah ada titik temu sebetulnya Pak, antara pendapat yang mengatakan bid'ah hasanah ada dan mengatakan bid'ah hasanah tidak
ada poin-poin yang di situ sebetulnya sepakat mereka. Ya. Nah, sinilah kita memang butuh lagi untuk mempelajari lagi. Ya, ilmu kan luas sekali, Pak. Ya, Bapak jangan menganggap ilmu itu seluas daun kelor, Pak. Ya, kita di sini penting kita terus menggali. Ya, supaya kita kemudian ya betul-betul melihat mana yang hak, mana yang sesuai dalil dan yang lain. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu sahabatnya Rasulullah? Nabi Isa tidak sezaman dengan Rasulullah, Pak. Nabi Isa tidak sezaman dengan siapa duluan? Rasulullah apa Nabi Isa? Hah? Nabi Isa dulu kan? Tapi ketika Isra Mi'raj ketemu nggak dengan Nabi Isa? Hah? Ketemu. Kemudian Nabi Isa ketika bertemu dengan Rasulullah, apa kata Nabi Isa? Marhaban bi akhi salih. Selamat datang saudaraku yang saleh. Ya. Nabi Isa waktu itu bertemu dengan Rasulullah di langit yang berapa tuh? Terjadi perbedaan riwayat yang banyak. Ada yang mengatakan bertemunya di langit ketiga. Ada yang mengatakan bertemunya di langit yang kelima. Ya, terjadi perbedaan riwayat yang banyak di situ. Ada yang mengatakan di langit yang kedua. Yang jelas Bapak, ya, Nabi Isa akan turun nanti di akhir zaman. Dan ini ditunjukkan oleh ayat Allah berfirman wa innahu la ilmul lis-saah. Dalam qiraat yang lain wa innahu la alamun lis-saah. Sesungguhnya Isa itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Kapan itu? Nanti di akhir zaman Pak Nabi Isa akan turun setelah munculnya Dajjal. Dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Tapi Nabi Isa pada waktu itu turun untuk dalam keadaan mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa syariat baru. Dan itu hadisnya mutawatir kata Imam Suyuti, ya, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti. Apakah orang yang berilmu agama melakukan kemaksiatan, misalnya korupsi, berzina, ya, lalu bertobat dapat diberikan apa sih namanya? Apa ini Pak? Tulisannya apa ya? Ampunan oleh Allah. Ya, siapapun yang bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah dia akan diberikan apa? Ampunan. Syaratnya satu, taubat. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar apa? Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia seorang alim ulama tahu ya bahwa itu maksiat, lalu ia berbuat maksiat, lalu dia bertaubat, tetap dia masuk dalam keumuman ayat itu. Karena ayat itu umum, baik untuk orang awam maupun yang alim ulama. Ya, Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan bermanfaat Pak sekalian. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan yang benar itu semua dari Allah. Dan yang salah itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.